Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada subuh kali ini yaitu membaca buku Awwalu Marrah At-Tadabbarul Quran, yang artinya pertama kalinya merenungi Al-Quran. Kita masih surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas masih di Mawadi'us Surah Al-Mubarakah, tema-tema yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Sebelumnya Al-Mihwar Ar-Ra'isi li surah, Al-Mihwar Ar-Ra'isi li surah itu tema pokok dari surah Al-Baqarah, yaitu al-istikhlafu fil ardi bimanhajillah. Jadi memelihara, memimpin, mengurus bumi dengan sistem aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi ini ingin baik, maka harus diatur dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tema-tema dari surah ini dibahas secara rinci apa saja aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada al-manhaj wad dustur, sistem dan perundang-undangan. Kemudian kita juga sudah membaca yang pertama rincian dari perundang-undangan atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibahatu thayyibatil ardi kulliha, membolehkan memakan makanan yang baik yang ada di muka bumi, kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang yang kedua yaitu jinai. Jinai itu pidana, pidana. Kita coba merangkai dari bahasan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, melindungi bahasa sekarang itu eksistensi manusia, keberadaan manusia. Yang pertama, makan dulu, makan yang baik-baik. Kalau ingin hidup sehat, ingin menjalani hidup itu dengan baik, makanan yang baik-baik, yang halal, yang baik. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Nah, baik. Nah, ini pertama makan, makan yang baik. Yang kedua pidana. Untuk apa pidana ini? Nah, pidana ini adanya untuk melindungi setiap manusia dari kejahatan manusia lainnya. Makanya adanya diturunkan aturan hukum pidana jinai. Nah, di sini ayatnya ayat 178 dan ayat 179. Baik, saya aja yang baca ya, nggak ada lagi. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Kemudian walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Baik, kita mencoba bukan mendalami sebenarnya, karena kalau mendalami perlu waktu lama, melihat beberapa sisi pidana Islam, ya, pidana Islam. Nanti kita juga melihat perkembangan pidana di Indonesia, ya. Kalau nggak salah minggu lalu, ya, pekan yang lalu itu sudah disahkan, ya, RUU hukum pidana itu, ya. Ya, kita coba juga melihat ke sana. Tadi ada istilah kisos, ya. Kisos ini salah satu jenis hukuman pidana dalam Islam. Secara umum jenis pidana dalam Islam itu cuma 3, ya. Ringkas saja 3 gitu. Kalau di undang-undang sekarang ini, kalau yang lalu itu kurang lebih 500 pasal. Nah, sekarang ini kurang lebih 700 pasal gitu. Kita lihatnya aja sudah kenyang gitu, lihat bukunya saja, ya. Apalagi bacanya dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Islam itu cuma 3 aja patokannya, ya, patokannya secara umum. Yang pertama kisos, ya. Kalau kisos itu kalau bahasa Arab definisinya itu ayyuf ala bil fa'il misluma fa'al gitu. Jadi memberikan hukuman kepada pelaku seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut gitu. Nah, itu secara umum. Nah, tapi pengertian kisos itu tidak mesti hukumannya itu sama sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya. Nah, makanya di ayatnya faman ufiyalahu min akhihi, kalau dia dimaafkan yaitu bayar diat namanya. Nah, itu yang pertama kisos. Kemudian atau karakteristik dari kisos ini yaitu bukan berarti yang membunuh itu harus dibunuh lagi. Itu yang katakanlah memukul tidak mesti dipukul lagi. Kalau dimaafkan dia bayar tebusan. Nah, mengenai pembunuhan ini secara umum juga ada 3. Ada pembunuhan secara sengaja atau amdun, ada pembunuhan sibhul amdi seperti sengaja, dan yang ketiga pembunuhan khoto, kesalahan. Itu. Kalau amdun itu ya unsurnya memang ada kesengajaan, ya, mempersiapkan senjatanya, ada niatnya dan sebagainya. Nah, kalau seperti sengaja itu umpamanya ada penggaris gitu, penggaris dipukulkan mati, ya, itu sibhul amdi, seperti sengaja, ya, seperti sengaja. Ada juga khoto itu kesalahan, itu mungkin ke hutan, ada burung, begitu ditembak, nah, ternyata yang teriak orang, itu kena tembakannya, nah itu kesalahan. Nah,
Kalau yang dua itu diat, ya hukumannya diat, itu. Tapi kalau yang pertama tadi itu bisa, kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban, ya dibunuh, di apa namanya, dibunuh begitu. Kalau bahasa di Arab itu dipakainya i'dam, ya, untuk pembunuhan kisos ini i'dam, bil i'dam. Nah, jadi dari yang tiga ini, patokan yang tiga ini tuh bisa dikiaskan ke yang lainnya ketika terjadi apa namanya, macam pembunuhan, ya, atau sesuatu apa yang terbunuh dengan cara apa. Nah, itu bisa dikiaskan ke yang tiga ini. Katakanlah di perjalanan umpamanya mobil nabrak orang umpamanya. Nah, itu tinggal dikiaskan kemana begitu. Ya, apakah ada kesengajaan atau seperti sengaja atau kesalahan gitu. Nah, otomatis hukumannya seperti tadi, apakah kisos yang sampai dibunuh atau hanya bayar diat gitu. Nah, ini kisos ya. Kalau ukuran diat, ya, itu pembunuhan itu 100 ekor unta. Ya, unta yang harganya memang mahal gitu. Nah, dirata-ratakan itu sekitar 40 jutaan yang bagus itu. Nah, jadi kisosnya itu 100 kali 40 juta. Berapa? 4 miliar. Makanya di Arab itu dulu lagi ramainya siapa lupa. Darsem kalau nggak salah ya, ada Darsem ya. Itu kan ngumpulin 4 miliar gitu. Ya, kalau gigi hilang itu 40 ekor unta. Berarti berapa tuh? Berapa ratus juta. Nah, itulah gambaran bagaimana syariat ini melindungi umat manusia begitu. Ya, melindungi umat manusia. Nah, kemudian karakteristik daripada kisos itu di ayat setelahnya. Walakum fil kisosi hayatun. Itu hanya tiga kata lah. Dan bagi kalian semua dalam kisos itu ada kehidupan. Itu Al-Quran seperti itu. Nah, kalau kita belajar ilmu balaghah ya, ada badi. Ini apa keunikan bahasa Al-Quran gitu. Sebelum Al-Quran diturunkan, di zaman jahiliyah itu sudah ada hukuman mati, juga sudah ada. Mereka mengenal istilah al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu anfa lil qatli. Membunuh itu akan menghilangkan pembunuhan. Ini kan kesannya ini menakutkan gitu. Membunuh, menghilangkan pembunuhan. Tapi kalau Al-Quran, walakum fil kisosi hayatun, ada enggak kata pembunuhan di situ? Tidak ada. Yang muncul itu hayatun, kehidupan. Ya, yang dilestarikan oleh Islam itu kehidupannya, kehidupan. Gitu. Nah, ini memang istilah al-qatlu anfalil qatli ini. Jadi perkembangan hukum itu di dunia ini salah satunya dipengaruhi oleh hukum Hammurabi, ya, yang menerapkan hukuman yang setimpal itu sejak zaman Hammurabi, jauh sebelum Nabi Musa diutus gitu. Sehingga Nabi Musa pun ketika Nabi Khidir, ya, udahlah yang terkenal Nabi Khidir itu membunuh anak itu. Nabi Musa mengatakan aqalta nafsan zakiyatan bighairi nafs gitu. Apakah engkau membunuh jiwa yang bighairi nafsin, itu orang yang tidak membunuh gitu. Nah, itu sudah ada pengaruh dari zaman hukum Hammurabi ya. Nah, sampai ke zaman jahiliyah itu. Nah, muncullah Islam, bahasanya bukan membunuh lagi tapi kisos gitu. Walakum fil kisosi hayatun.
Jadi yang di stressingnya itu di kehidupannya. Jadi tujuannya untuk melindungi kehidupan, kemudian nanti di prakteknya itu dalam bahasanya ijroatnya ya, prosedur dan sebagainya, di Saudi itu ya untuk sampai kepada hukuman ya dibunuh lagi itu ada tim lobby ke keluarga korban, itu ada tim, bahkan sampai amirnya pun itu turun, gubernur itu turun ya untuk minta maaf kepada keluarga korban gitu. Kemudian disidangkan juga sampai kasasi ya. Jadi oleh 13 hakim. Di hakim tingkat pertama 3, banding 5, kasasi 5 gitu. Nah, kemudian ketika proses pembunuhan juga artinya harus diidam, dibunuh itu dengan cara yang bahasanya itu, jadi meninggalnya itu cepat gitu. Kalau nggak salah saya sudah sampaikan di sini, dengan pedang ya, dengan pedang dari belakang ini ya dari kuduk punuknya, leher belakang gitu. Nah, ternyata ya ini kan salah satu tempat lemah manusia ya. Kalau ini dipukul itu bisa langsung pingsan gitu. Sehingga ketika pedang itu sampai di punuk ini, orangnya itu pingsan. Sehingga putusnya leher itu sudah tidak terasa lagi. Gitu. Sudah tidak terasa lagi. Gitu. Berbeda dengan dibunuh ditembak, hukum tembak. Itu yang dimatikan kan jantung. Nah, supaya jantungnya tidak aktif lagi, dan itu perlu waktu yang agak lama dan itu menyakitkan. Ya, itu menyakitkan. Bagaimana bergelap-geleparnya orang yang ditembak itu. Ya. Itulah dalam Islam. Baik. Yang kedua ya, tadi kisos, yang kedua hudud. Ya, hudud itu asal artinya apa ya? Batas atau ya asal artinya itu batasan gitu. Jeda ya. Kalau kaitannya dengan hudud ini yang bukan setimpal, seperti mencuri dipotong tangannya, yang berzina, yang sudah pernah menikah dirajam. Nah itu hudud. Nah hudud. Ya. Nanti kita juga melihat dalam prakteknya, memang nanti ada juga khilafiyah ya dalam praktek itu. Kalau di Afghanistan itu kan langsung ditaruh di kayu pakai kampak begitu, tok gitu. Kalau di Afgan. Tapi kalau di Sudan, saya cerita dengan hakimnya di sana, praktek potong tangan itu ada, tapi oleh dokter. Orangnya dibius dulu, tidak sadar. Jadi tidak menyakiti. Tahu-tahu tangannya udah hilang, udah buntung gitu. Dibius dulu. Dan kalau seandainya dia punya penyakit yang kalau dipotong tangan itu justru penyakitnya kambuh dan menyebabkan kematian, maka tidak dipotong. Pokoknya dia ada diabetes umpamanya gitu kan. Kalau ada luka, dia akan makin tidak baik, menyebabkan kematiannya, itu tidak dijalankan hukuman itu. Baik, itu hudud. Dan yang ketiga itu takzir. Nah, takzir ini hukuman ya dari dari negara atau hak, yang menentukan itu hakim. Ini pantasnya dihukum apa gitu. Yang tidak ada di tidak ada di kisos, tidak ada di hudud. Nah, itu keputusannya oleh hakim. Nah, kemudian prinsip hukum ya, pidana dalam Islam itu ya, prinsip hukum secara umum. Yang pertama ada al-hukmu finnas ya, hukum dalam teks perundang-undangan. Kemudian ada hukum fil mahkamah, hukum di pengadilan. Dan yang ketiga hukum fit tatbik ya, hukum dalam pelaksanaannya. Itu al-hukmu finnas, hukum dalam nas itu harus menakutkan prinsipnya ya, harus menakutkan ya. Orang kan kalau dengar dibunuh takut begitu, sehingga mungkin yang sudah pernah
dia hidup di Arab gitu, pernah melihat, saya sering qadarullah ya melihat orang Sudan itu berkelahi gitu, berkelahi. Ya mereka kan besar-besar begitu. Nah lucunya walaupun ngangkat batu hanya ngancem aja gitu. Karena hukuman itu dia takut juga gitu. Kalau dia bunuh dia dibunuh begitu. Terakhir itu ada pembunuhan yang rame-rame, kalau nggak salah 31 orang pembunuhnya. Dengan bahasa sana itu bitoriqoh asyani'ah, dengan cara yang keji gitu. Kalau tidak salah dibuat patok gitu, dimasukkan ke situ ininya, seorang guru kalau nggak salah yang dibunuhnya itu. Dan itu viral kayak kita sekarang sidangnya. Di sana juga sama. Udah nggak usah disebut namanya. Itu ditelevisikan gitu. Ya, saya melihat itu tayangannya begitu. Ya. Kalau ada yang kasus-kasus seperti itu dimasukkan televisi juga sidangnya itu. Kalau tidak salah 28 hukumannya idam dengan dibunuh, yang 3 itu tidak, mungkin keterlibatannya hanya sedikit gitu. Ya wallahu alam itu kebijakan hakimnya lah. Ya. Jadi menakutkan gitu. Jadi banyak berantemnya itu kayak gulat begitu, dorong-dorongan gitu apa gitu. Beberapa kali saya lihat itu di pasar di mana. Nah, jadi menakutkan gitu. Nah, yang kedua, hukum fil mahkamah prinsipnya itu adalah keadilan. Nah, kalau sudah di pengadilan, maka walaupun dia sudah terdakwa, kan, nah, ada istilah apa namanya, terdakwa terpidana itu kan lainnya. Terdakwa, itu kan ada hak jawab, ada pembelaan, pledoi, kemudian hak jawab dan lain sebagainya. Itu adalah itu tuh di pengadilan. Makanya contohnya seperti kasus Umar, ketika ditangkap seorang pencuri ditanya kenapa mencuri. Ternyata dia kelaparan dan tetangganya tidak peduli dengan dia gitu. Saat itu lagi musim kemarau begitu. Apa yang dijatuhkan oleh Umar? Tidak memotong tangan orang tersebut begitu. Nah itu nanti fit tatbiq, dalam putusan itu prinsipnya adalah al-maslahah, kemaslahatan. Itulah yang harus dikedepankan oleh hakim. Nah, maslahat itu apa? Ya, yang pertama diantaranya ya apa, efek jera. Ya, ada efek jera ya. Kemudian apa namanya, memang ada semacam kepuasan juga gitu. Katakanlah sekarang kan banyak yang terjadi, katakanlah di negara kita, pembunuh itu hukumannya seumur hidup, katakan. Kan banyak yang tidak terima, keluarga korban itu. Kalau begitu mending saya bunuh dia dan saya yang dihukum. Banyak yang mengatakan seperti itu. Karena tidak ada kepuasan dengan hukum itu. Ya. Nah, baik, ini hanya apa namanya sekilas mengenal hukum itu. Kemudian di Indonesia sendiri sekarang saya juga belum baca bukunya itu, cuma ada beberapa diskusi yang muncul. Hukuman mati itu kan masih diperdebatkan gitu, itu melanggar hak asasi dan sebagainya. Ya, kalaulah melanggar hak asasi jangan dipikirkan pelaku, yang dipikirkan itu korban gitu. Ya, kenapa ini korban ini harus mati begitu? Ya, apa dia tidak melanggar hak asasi yang membunuh ini gitu kan? Itu. Nah untuk menengahi itu wallahu alam, karena muncul diskusinya, kebijakan di Indonesia ini ada hukuman mati, tapi ada penangguhan hukuman. Jadi ada semacam apa ya, hukuman percobaan itu 10 tahun kalau tidak salah. Ada yang mendapatkan 5 tahun atau 10 tahun. 10 tahun. Jadi orang yang mau dihukum mati itu dipenjara dulu 10 tahun. Kalau dia jadi baik, maka hukumannya akan diturunkan jadi seumur hidup begitu. Tapi kalau dia malah tidak baik, baru dihukum. Nah, ya bisa berubah, bisa jadi stres gitu, malah makin tidak baik
gitu. Bisa juga makin tidak baik begitu. Ya. Jadi ini di kita lah seperti itu. Kemudian perkembangan lainnya kaitannya dengan hudud, ya dengan hudud seperti perzinaan. Kalau di KUHP sebelumnya yang bisa dipidanakan itu yang berzina yang punya pasangan. Itu. Sekarang banyak terjadi pemanya suaminya mungkin nikah lagi gitu atau berselingkuh begitu. Nah, dilaporkan oleh pasangannya. Nah, itu bisa dipidana yang kemarin. Jadi hanya yang punya pasangan dan deliknya itu aduan. Di delik aduan itu harus ada yang lapor gitu. Kalau delik umum mau ada yang lapor atau tidak, polisi harus turun gitu. Nah, perkembangan sekarang walaupun orang itu belum nikah dan sudah berzina, katakanlah ada kumpul kebo dan sebagainya, itu bisa dipidana juga sekarang. Bisa dipidana juga sekarang, tapi tetap harus ada yang melapor gitu. Deliknya delik aduan gitu. Mungkin itu beberapa perkembangan. Kemudian kalau di Aceh sendiri saya juga belum menelaah undang-undangnya. Yang jelas bukan lagi tidak 3 ya, tapi sudah menjadi 10 hukuman pidana yang diterapkan di Aceh. Kalau kemarin itu kan judi, kemudian khomer, arak, minuman keras, dan kholwat, berduaan, laki-laki sama perempuan yang bukan pasangannya gitu. Nah, sekarang sudah banyak, udah ada 10-nya, termasuk lesbi dan sebagainya itu sudah masuk menerapkan pidana Islam di Aceh itu. Baik, itu mengenai jinai ya, pidana. Jadi bagaimana kita menggambarkan ya pidana Islam itu seperti itu ya. Kemudian dalam prakteknya juga ketika orang itu sudah tertuduh itu tidak mesti ditahan gitu. Itu dia bisa berkeliaran begitu. Ada etnis tertentu kita tidak sebutkan ya, ketangkap judi, dia lebih memilih diadili di mahkamah syariah. Jadi Aceh itu pengadilan agamanya namanya mahkamah syariah tingkat pertama. Pengadilan negerinya ada juga. Kenapa dipilihnya di mahkamah syariah? Tidak ditahan gitu. Jadi dia masih bisa kerja itu ini dan sebagainya begitu. Nah, kalau itu kan ditahan gitu. Ditahan. Tapi kalau seandainya ada membahayakan, kelihatan membahayakan, banyak kalau tidak ditahan, nah itu ada perintah perintah penahanan gitu. Perintah penahanan. Harus ada jaminan ya, seperti yang pernah terjadi di zaman Umar itu ya. Yang ada pemuda membunuh seorang kakek, tapi memang saat itu tunggangan si pemuda ini makan rumput kebun si kakek itu gitu. Makan di situ, dibunuh tunggangannya. Sementara dia memerlukan tunggangan itu karena nafsu, emosi, dibunuh si kakek itu. Tapi dia menyerahkan diri gitu. Oleh anaknya tidak dimaafkan, walaupun Umar sudah meminta untuk memaafkan si pemuda itu gitu. Tapi oke, kata pemuda itu, saya di kisos, cuma ini ada amanat ya, saya membawa sesuatu yang diperlukan oleh saudara saya. Intinya seperti itu. Saya harus menyampaikan ini terlebih dahulu begitu. Nah, boleh atau tidak? Ya boleh, tapi siapa yang mau menjamin begitu? Kalau tidak salah yang saat itu mengajukan itu Salman, kalau nggak salah, Salman Al-Farisi kalau tidak salah. Ya, menjadi jaminan. Artinya kalau pemuda itu tidak datang, ya Salman yang dibunuh begitu. Nah, setelah 3 hari yang dijanjikan tidak ada datang juga sampai menjelang sore begitu. Ketika mau eksekusi, ada yang lari dari kejauhan begitu. Yang lari dari kejauhan, ternyata pemuda itu datang.
gitu. Muda itu datang gitu. Nah, coba kita bayangkan dia sudah bisa lari begitu, tidak ditahan, nggak usah balik lagi kan gitu. Nah, tapi dia datang juga. Nah, ternyata melihat kejadian itu, si anak yang terbunuh tadi terharu, ya terharu dengan pemuda ini. Akhirnya dia memaafkan, ya memaafkan. Gitu. Intinya seperti itulah gambarannya. Baik. Kemudian tadi yang menarik juga sering kita melihat ya fenomena di pengadilan itu, ya prinsipnya adalah walaupun memang sudah terlihat ya sudah salah gitu membunuh, tapi tetap kan dikasih acara pembelaan, jawaban dan sebagainya gitu. Begitu juga mungkin tampilan, ya tampilan. Kenapa yang terpidana itu pakaiannya pakaian muslim, baju koko, dikasih peci, pakai kerudung, jangan aneh begitu. Itu bahasanya itu retorika modern, ya retorika modern. Jadi dengan penampilan, kan ada istilah penampilan itu lebih baik dari 1000 dalil, gitu. Walaupun bicaranya banyak, tapi pakaiannya acak-acakan nggak dipercaya begitu. Ya, tapi walaupun hatinya nggak baik, tapi pakaiannya necis seperti itu, bisa percaya dulu orang. Nah, itu tujuannya apa? Itu untuk memberi kesan kepada hakim, ya, memberi kesan kepada hakim bahwa orang ini baik gitu. Nah, orang ini baik sehingga hakim itu idealnya dia memaafkan gitu, menghukum yang seringan-ringannya gitu, atau mungkin membebaskan si orang itu. Nah, kalaupun tidak seperti itu memberikan kesan mungkin dia melakukan kesalahan itu karena ada penyebab tertentu gitu yang membuatnya terpaksa harus melakukan itu umpamanya. Oh enggak, terbukti sengaja umpamanya. Oh mungkin gini, bisa saja sengaja tapi harapannya dia nanti akan baik begitu. Nah, sehingga yang diputus itu harapannya pasal yang seringan-ringannya gitu. Itu untuk memberi kesan. Ya, jadi nggak usah dicela juga, itulah yang ada di kita begitu. Nah, nah itu gambarannya di pengadilan ya seperti itu. Jadi jangan aneh lah, jangan aneh. Jadi yang tadinya diborgol dilepas gitu kan, pakaian juga rapi dan sebagainya. Kemudian beberapa catatan lainnya juga ya, kalau kita memang bandingkan ya antara pidana Islam dan umum ini, katakanlah yang kisos tadi dengan yang seumur hidup ya. Kalau yang dikatakanlah tadi dengan diat, nah, dia sudah bebas, yang penting dia bayar tebusan itu sehingga dia bisa bekerja, menafkahi keluarganya dan sebagainya. Kalaupun dia dibunuh, selesai urusan. Istrinya jadi janda, dia bisa menikah lagi, statusnya jelas. Tapi coba kalau seandainya hukumannya seumur hidup, gitu. Nah, dia nggak bebas di penjara, begitu. Ke istrinya kata-kata nggak jelas juga statusnya, ya. Disebut janda masih terikat dengan perkawinan, disebut punya suami nggak ada yang tanggung jawab, begitu. Nah, dan banyak lagi permasalahan lainnya, ya permasalahan lainnya. Ya, katakanlah yang mabuk di penjara, semua di penjara, akhirnya over kapasitas penjara. Itu. Dalam Islam yang mabuk udah dicambuk pulang, ketangkap lagi, cambuk lagi. Gitu. Nah, gitu seperti itu. Jadi makanya ya tahanan-tahanan di Arab itu ya kosong-kosong begitu. Termasuk di Aceh juga ada teman ya di pengadilan ya, hakim tinggalnya itu di ini katanya di tahanan, di tempat ruangan tahanan pengadilan katanya, karena nggak ada yang make gitu daripada kosong katanya. Fasilitas air kan ada gitu. Baik, nah itu tuh harus makanya pengetahuan tentang hukum Islam yang komprehensif ini harus dipahami oleh wakil-wakil kita gitu.
Dan tugas kita juga memilih yang paham itu supaya tidak apa istilahnya fobi. Fobi itu Islamofobia ya, ada istilah seperti itu, ketakutan tanpa alasan kepada agama Islam begitu. Nah, karena mungkin tidak paham secara komprehensif, secara keseluruhan begitu. Itu. Baik. Itu jinai, kemudian ya kita nanti insya Allah kesempatan lain nanti diulang. Berikutnya at-tanbih ala ahammiyatil wasiyah. Ini syuruk jam berapa sekarang? Ya. Ini tentang wasiat ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kewajiban tentang wasiat ini menurut para ulama itu dinasakh dengan adanya ayat waris. Ayat waris ya. Nah, ini untuk apa tujuannya ayat tentang katakanlah wasiat waris? Itu untuk mengatur pengelolaan harta supaya ketika orang itu meninggal, peninggalannya itu tidak jadi masalah gitu. Peninggalan itu tidak jadi masalah karena dengan harta orang itu bisa bunuh-bunuhan gitu. Bisa bunuh-bunuhan gitu. Makanya diaturlah dalam Islam itu pengelolaan harta setelah orangnya itu meninggal dunia gitu. Nah, salah satunya ya nanti kalau waris insya Allah nanti lengkapnya di surah An-Nisa ya. Tapi ini saya ingin menyampaikan tentang wasiat secara ringkas, kebijakan wasiat di Indonesia ya, kebijakan wasiat di Indonesia itu kita bisa baca di kompilasi hukum Islam ya. Nah, baik. Sebelumnya ada istilah hibah, ada istilah wasiat. Ya. Kalau hibah itu barangnya orangnya masih hidup ya dan diberikan kepada yang mau diberinya itu gitu. Ketika masih hidup. Jadi ada tanah, orangnya masih hidup ya diberikan semuanya gitu. Kalau wasiat itu semacam amanat begitu supaya diberikan harta tersebut ke orang tertentu dan dilaksanakan ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia gitu. Intinya seperti itu. Hibah dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, itu aturannya seperti itu gitu. Karena ada hak di situ untuk ahli waris. Nah, yang jadi masalah yaitu hibah atau wasiat orang tua kepada anak. Nah, kita tidak bahas khilafiahnya, kita bahas yang berlaku di Indonesia, yaitu kita acuannya kompilasi hukum Islam. Yang pertama, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Nah, jadi hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jadi banyak kasus seperti ini. Ada orang tua karena terlalu sayang dengan anak, katakanlah seorang anak, udah dikasihnya si anak itu, gitu. Nah, dan yang lainnya tidak tahu begitu, tidak tahu dan hibahnya sah, pokoknya katakanlah di notaris dan sebagainya, gitu. Nah, muncul ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, gugat waris. Nah, gugat waris. Ternyata ketika di jawaban, ya dia nerima bahwa ini harta warisan, tapi harta ini sudah dihibahkan kepada saya, katakan. Gitu jawabannya. Nah, ini kan bingung bagaimana kita memutusnya kalau terjadi seperti ini di pengadilan. Nah, aturannya ya
si hibah ini harus dibatalkan begitu. Nah, hibahnya dibatalkan, kemudian dihitung hak dia gitu. Jadi jatuhnya itu kalaulah emang agak panjang kalau cerita ini. Katakanlah uangnya itu 100 juta ya, kemudian dia katakanlah jatahnya itu 25 juta, tapi ternyata sudah nerima 50 juta. Maka yang 25 juta harus dikembalikan sebagai harta warisan. Gitu. Nah, itu tuh yang pertama, hibah. Yang kedua, wasiat. Nah, ini pasal 3 aja, pasal 195 ayat 3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ya, ya ini kadang begitu juga orang tua itu. Apa? Udah bagi kamu sana, sini, sini. Nanti itu baru diambil kalau bapak udah meninggal. Nah, di kompilasi hukum Islam, wasiat itu sah kalau ahli waris menyetujui secara tertulis. Ya, kalau tidak ada yang tidak setuju, tidak sah wasiatnya. Gitu. Nah, tidak sah wasiatnya. Nah, aturan ini untuk apa? Supaya orang tua atau umat Islam ini tidak membuat hukum sendiri begitu. Allah itu sudah menurunkan hukum waris. Ya, dan itu adil menurut Allah begitu. Ya, jangan sampai ada istilah adil-adilan gitu. Yang laki anak bapak, yang perempuan anak bapak katanya begitu. Nah, sehingga dibuatlah wasiat. Kalau semua setuju, oke. Ya, itu. Jadi supaya tidak menghilangkan hukum waris begitu. Nah, dalam hukum waris itu sendiri, kompilasi hukum Islam itu mengatur boleh dibagi rata. Nah, boleh dibagi rata dengan catatan semua sudah tahu bagiannya secara faraid gitu. Pokoknya ada anak 4, laki-laki 2, perempuan 2 umpamanya gitu. Kan perempuan dapat 1, laki-laki 2. Nah, semua sudah tahu hukum bagiannya masing-masing. Nah, boleh semua bersepakat untuk membagi rata. Jadi hukum warisnya tidak dihilangkan dulu begitu. Nah, ketika sudah tahu haknya, katakanlah hak dia itu 50 juta, nah, itu kan boleh. Yang 50 juta itu mau dikemanain saja kan boleh. Dia haknya seperti itu. Mau dikasihkan kepada saudaranya ya juga boleh begitu. Nah, jadi hukum warisnya tetap dilaksanakan. Nah, mau kesepakatan itu silakan gitu. Baik, ini prinsip-prinsip secara umum. Tadi tentang pidana, kemudian tentang wasiat. Jadi supaya kita dalam kehidupan ini ada gambaran, ya, ada gambaran mengelola harta itu, ya, supaya tidak jadi masalah, ya, karena banyak yang masalah begitu, ya. Sehingga menggugat ke pengadilan ya, tentang waris ini, ya. Baik. Ada mungkin waktu 10 menit lagi, barangkali ada yang salah perlu diluruskan atau mungkin ada masalah kita sama-sama diskusikan. Ya, silakan. Ya. Ya.
Ya. Iya. Ya. Eh, baik, mengenai bisa tidaknya hukum Islam diterapkan, saya jelaskan itu bisa. Ya, tinggal kehendak warga negara ini. Karena kita kan sistem trias politika, ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif begitu. Katakanlah yudikatif itu kan pasif begitu. Nah, ini tinggal eksekutif sama legislatif. Kalau mereka berkehendak kedua orang ini, ya, katakanlah kedua instansi ini bisa itu, ya. Makanya yang harus masuk di DPR, MPR itu ya kalau ingin menerapkan hukum Islam, yang tahu hukum Islam begitu. Sebanyak-banyaknya di situ, karena dengan ajas musyawarah gitu kan, yang suara terbanyak, suara terbanyak begitu. Itu tuh bisa diterapkan. Katakanlah di Aceh, karena memang sudah jadi undang-undang, itu bukan tidak ada yang menyerang itu undang-undang Mahkamah Syariah itu. Banyak sekali yang menyerang itu. Hukum Islam diterapkan di Aceh seperti itu. Itu cerita teman-teman tuh banyak begitu. Tapi karena sudah jadi undang-undang ya dilaksanakan. Dan undang-undang itu yang membuat DPR. Jadi itu bisa. Makanya sering disampaikan ya, tanggung jawab kita melaksanakan hukum Islam ini dengan apa? Mencoblos orang yang mewakili kita itu yang tahu hukum Islam dan diharapkan dia akan bersuara tentang hukum Islam itu. Ya, dan itu akan ditanya kita nanti gitu. Kita coblos siapa untuk apa begitu. Ada tanggung jawabnya kita mencoblos itu. Baik, itu yang pertama. Tidak jauh-jauh lah saya masalah itu. Saya orang pemerintah. Secara umum saja. Ya nggak apa-apa, saya kan nggak menyebut apa-apa. Kita kan kajian, nanti di dunia ini ada akhirat gitu loh. Yang kita lakukan apapun ada tanggung jawabnya, gitu. Ya, baik. Yang kedua, istilah-istilah tadi itu kan hanya istilah katakan yang menerapkan hukum Islam itu Saudi ya. Kemudian kalau kemarin itu Sudan, cuma setelah kudeta memang Sudan ini ada beberapa perundang-undangan yang di bahasanya itu pokoknya dihilangkan gitu, seperti hukuman lesbian seperti itu tuh nggak ada lagi gitu. Ada beberapa aturan yang dihilangkan setelah adanya kudeta yang mengganti Bashir. Nah, di sana pun ada istilah-istilahnya, ada mahkamah amah gitu. Ada saya lupa istilahnya itu, ada peradilan umum gitu, ada yang khusus tentang tata usaha negara, semua itu ada di sana juga gitu. Alhamdulillah saya pernah ikut pelatihan juga di Riyadh tentang hukum di sana dan masuk juga di pengadilannya gitu. Beberapa pengadilan yang kita masuki, salah satunya pengadilan tata usaha negara gitu. Nah, itu seperti itu tuh ada. Ya, kalau di kita ada pidana tipikor ya khusus gitu kan, ada niaga umum. Kalau di pidana agama kan kecuali di Aceh ya, itu masih perdata gitu. Nah, itu tuh kekhususan itu biasa. Ya. Tapi kan yang poin utamanya itu undang-undang yang dipakainya gitu. Adapun instansinya mau khusus atau apa ya, itu kalau di sana ya Islam. Sehingga kalau baca putusan-putusannya itu rujukannya pertama Al-Qur'an. Kalau ada di Al-Qur'an, katakanlah yang hukuman kisos ayat tadi yang disebutkan di putusan. Kemudian kalau itu ada hadis, ada pendapat ulama, patah dan sebagainya, itu disebutkan dasar hukumnya sehingga mengadili ini gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia juga kalau kita bikin putusan yang perdata Islam
Itu selalu kita kalau ada dalil dalil syar'i kita mencantumkan gitu. Pernah ada yang baca putusan pengadilan iseng-iseng aja. Tapi jangan urusan kita ya, pokoknya cerai janganlah. Tapi kalau saya membuat seperti itu, katakanlah tentang mut'ah, pembayaran mut'ah gitu kan, ayatnya wa mati'uhunna wasarihuhunna, ayatnya itu. Jadi yang dicerai itu harus diberikan mut'ah. Dasarnya ini loh Al-Qur'annya gitu. Aturan kompilasinya ini gitu. Sehingga pertimbangan berapa besarannya, oh pekerjaannya ini, istrinya begini, sehingga mut'ah dijatuhkan sekian juta umpamanya begitu. Itu intinya seperti itu, hanya istilah saja, hanya istilah-istilah saja. Adapun tadi yang korupsi jangan dibandingkan seperti itu, karena kalau korupsi yang kena ya ditahan juga gitu. Apa namanya, kalau udah terbukti ya di penjara juga kan yang korupsi juga, walaupun dia orang-orang besar begitu. Kemarin ya Hakim Agung, namanya hakim juga kena juga gitu. Ya, ditahan juga gitu. Ya. Baik, kalau sudah cukup ya. Baik, nanti insya Allah mungkin lain kesempatan, karena memang sebulan sekali ini kadang lupa lagi gitu. Saya ingin ada beberapa stressing ya, terutama ini hukum dalam Al-Qur'annya, ini penerapannya di kita. Nah, ini saya ingin kaji itu. Salah satunya ini tentang wasiat ya, tentang wasiat itu. Jadi supaya kita pun nanti kalau mau apa namanya memberikan atau berwasiat itu sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Baik, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.